Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal. Untuk sumber materi ini aku ambil dari beberapa macam sumber, terutama untuk mengakomodir kebutuhan materi supaya lebih ke konteks Indonesia. Kita mulai dulu dengan, inflasi. Jadi kalau teman-teman, lihat berita mengenai inflasi itu, sering gitu ya. Jadi tiap awal bulan BPS juga, melakukan press release gitu ya terkait dengan inflasi. Kemudian di berita-berita ekonomi itu sering sekali dibahas mengenai inflasi. Kemudian ketika dilihat perkembangan inflasi dari tahun ke tahun seperti contohnya ada di gambar ini, terlihat bahwa Indonesia mengalami, gejolak inflasi pada tahun-tahun yang, di sini adalah terjadi krisis gitu ya. Ini kan tahun 99 itu tuh, 98, 99 krisis, kemudian di, antara ini 2005, di antara 2005 sampai 2008 gitu ya, di sini ada 2 puncak, walaupun memang yang paling tinggi adalah di, tahun, 98, 99 ini. Kemudian untuk di, data yang di BPS, kalau yang sebelumnya ini kan datanya dari, eee, CI CEIC Data. Kemudian kalau yang dari BPS tentu saja teman-teman bisa melihatnya di bps.go.id, kemudian di, ekonomi ya, di ekonomi untuk melihat tabel dinamisnya atau di bagian awal, teman-teman bisa lihat di sini bahwa, inflasi itu ada masuk sebagai berita resmi statistik atau BRS. Jadi yang, eee, keluar setiap bulan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa angka inflasi, penghitungan inflasi di Indonesia itu merupakan, penghitungan yang penting karena di sini, diletakkan di halaman paling depan gitu ya. Sementara, untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan inflasi di waktu-waktu sebelumnya itu teman-teman bisa melihat ke, bar di bagian kiri ini. Kalau yang di berita resmi statistik ini merupakan, angka inflasi. Press release, mengenai inflasi yang terbaru, ada di sini. Kemudian, kalau melihat di tabel dinamisnya, ada banyak gitu ya, bisa melihat yang tadi masuk kemarinnya adalah dari tabel, atau bar yang ada di sebelah kiri, kemudian dipilih yang ekonomi perdagangan, kemudian inflasi. Nah, di sini ada berbagai macam tabel indikator, kemudian, pengertian konsep bagaimana BPS menghitung inflasi, itu juga ada, dijelaskan di sini. Nah, ini adalah informasi atau data mengenai inflasi di waktu-waktu, ke belakang gitu ya, sampai yang terbaru tentu saja di tahun 2021. Indeks harga konsumen dan inflasi bulanan Indonesia, kemudian, inflasi Indonesia menurut kelompok pengeluaran. Karena untuk menghitung, inflasi ini kan, pengeluaran itu tuh dikelompok-kelompokkan menjadi, paket-paket atau keranjang-keranjang pengeluaran. Nah, ini adalah contoh, yang tadi ya, kalau teman-teman lihat yang di sini berita resmi statistik, nah ini ketika diklik, eee, inflasi. Nah, ini mengenai inflasi ini diklik, nah nanti akan masuk ke halaman yang bisa di-download. Nah, antara lain, eee, informasi yang ada di, berita resmi statistik mengenai inflasi ini adalah yang contoh yang rilis di tanggal 3 Mei 2021 di abstraksinya. Jadi secara singkat di situ dituliskan bahwa kondisi atau angka inflasi di bulan April karena dia rilis tanggal 3 Mei berarti otomatis yang dihitung adalah bulan sebelumnya yaitu bulan April, terjadi inflasi sebesar 0,13% dengan IHK sebesar 106,29.
Nah, kemudian 90 kota IHK. Jadi apa yang dimaksud dengan 90 kota IHK bahwa untuk menghitung indeks harga konsumen itu kan dilakukan survei. Nah, penghitungan atau survei tadi, indeks harga konsumen itu dilakukan di 90 kota di Indonesia. Jadi nggak setiap kota dilakukan survei ini, tetapi hanya di 90 kota saja. Daftar lengkapnya ada di metadata itu ya, bisa dilihat kota mana saja, tapi di sini dengan menggunakan 90 kota berarti sudah mewakili kondisi Indonesia. Nah, dari 90 kota IHK di sini sebanyak 72 kota, jadi sebagian besar mengalami inflasi, sementara 18 kota mengalami deflasi. Kemudian inflasi tertinggi terjadi di kota Mobagu sebesar 1,31%, kemudian terendah terjadi di Yogyakarta. Kemudian untuk yang deflasi dari 18 kota ini, yang tertinggi terjadi di Jayapura dan terendah di Tanjung Pandan. Nah, kemudian dilihat apa yang menyebabkan terjadinya inflasi. Di sini inflasi terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Jadi di sini yang membuat inflasi ini adalah terjadinya kenaikan harga oleh sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kelompok pakaian dan alas kaki. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa setiap kelompok pengeluaran itu memberikan kontribusi kenaikan harga yang berbeda-beda. Jadi untuk yang kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar 0,20%, yang lain-lain itu ada di bawahnya. Jadi yang kelompok pakaian dan alas kaki 0,19, kemudian kelompok perumahan, air listrik, bahan bakar 0,07 dan seterusnya. Kemudian apakah ada yang tidak mengalami kenaikan? Ada. Di sini adalah kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang tidak mengalami perubahan harga. Nah, untuk tingkat inflasi tahun kalender, jadi dari tahun atau dari bulan Januari sampai April 2021, maka tingkat inflasinya adalah sebesar 0,58. Kemudian tingkat inflasi tahun ke tahun, year on year, dari jadi kan ini April 2021 akan dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Nah, tetapi 1 tahun sebelumnya itu juga mengacu ke bulan yang sama, jadi April 2020. Inflasinya adalah 1,42%. Ini adalah ringkasan dari BRS. Nah, kemudian sebenarnya inflasi itu apa? Nah, inflasi ini adalah kenaikan secara rata-rata untuk harga-harga komoditi atau harga-harga komoditas barang. Nah, biasanya untuk inflasi itu akan diekspresikan atau disimbolkan dengan perubahan persentase secara tahunan di Consumer Price Index atau di indeks harga konsumen tadi. Makanya contohnya di sini adalah dikeluarkan angka inflasinya dan indeks harga konsumen. Jadi di sini biasanya akan diekspresikan dengan persentase perubahan dari Consumer Price Index ini adalah IHK, indeks harga konsumen. Jadi inflasi adalah kenaikan level harga. Nah, nanti ada yang namanya inflasi yang diantisipasi dan tidak diantisipasi. Jadi ketika diantisipasi ini berarti agen-agen ekonomi ya yang berperan dalam kegiatan ekonomi itu bisa memperhitungkan ke depan itu inflasinya berapa gitu ya. Terus bisa melakukan serangkaian ada tindak lanjutnya gitu. Jadi dia sudah membuat persiapan gitu ya mengenai apa yang akan dilakukan ketika terjadi kenaikan harga. Nah, sementara yang terjadi juga adalah yang inflasi yang tidak dapat diantisipasi. Jadi ketika ada kejadian yang luar biasa, kejadian yang mendadak gitu ya. Nah, jadi terjadi kenaikan harga yang tiba-tiba tanpa adanya antisipasi sebelumnya.
Nah, sehingga sekali lagi inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jadi di sini bisa juga diartikan bahwa inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Jadi inflasi ini kan proses harga-harga barang itu kan naik, sehingga ketika kita berbelanja dengan jumlah uang yang sama, berarti kan ketika harganya makin mahal, uang yang kita pakai untuk berbelanja itu hanya atau makin sedikit bisa membeli barang gitu ya, sehingga bisa dibilang bahwa, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kemudian, jenis-jenis inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya itu bisa dibedakan menjadi, 3. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan. Jadi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan produksi yang tersedia. Jadi di sini, eee, ada apa, dalam satu periode tertentu gitu ya, ini terjadi pertambahan pengeluaran yang besar. Jadi tiba-tiba orang itu, membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar gitu. Misalnya tadinya belanjanya cuma 100.000 sekarang jadi 300.000 gitu. Nah, ini kan berarti ada lonjakan, permintaan sehingga, eee, berarti kan supply-nya kalau dia jumlahnya tetap berarti kan akan sedikit gitu ya. Tidak bisa memenuhi, lonjakan permintaan tadi sehingga harganya akan naik. Ingat kembali prinsip, demand and supply yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan di pengantar ekonomi. Kemudian untuk yang di jenis inflasi yang kedua adalah inflasi desakan biaya. Jadi ini terjadi karena, terjadinya kenaikan biaya produksi yang disebabkan karena kenaikan harga barang-barang input atau harga bahan mentahnya itu mengalami kenaikan. Jadi kalau harga bahan mentah, barang input mengalami kenaikan sehingga, biaya produksinya kan akan menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Kemudian, berarti di sini nanti ketika dia menghasilkan output, outputnya pun harus dijual dengan harga yang lebih mahal gitu supaya bisa menutup ongkos produksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah inflasi impor. Ini adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah. Jadi ini agak sedikit eh, hampir sama ya, sedikit berbeda dengan yang di inflasi desakan biaya karena cuman di sini lebih spesifik untuk yang inflasi impor ini lebih spesifik bahan-bahan input yang harus didatangkan dari luar negeri. Jadi ketika untuk menghasilkan output itu barang-barangnya, bahan mentahnya itu harus impor, kemudian, terjadi kenaikan harga. Nah, sehingga, apa, harganya akan, naik. Karena kan, berentet gitu ya. Jadi tadi, harga impor untuk bahan mentahnya naik, ongkos produksi naik, sehingga ketika sudah dihasilkan output, maka akan dijual dengan harga yang lebih mahal. Kemudian jenis-jenis inflasi juga bisa dibedakan berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Jadi proses kenaikannya itu seperti apa? Yang pertama adalah inflasi merayap. Jadi dilihat dari arti katanya kan merayap gitu ya, jadi pelan-pelan gitu. Nah, ini adalah proses kenaikan harga yang lambat. Jadi proses kenaikan harganya itu lambat. Naik iya, tapi tidak tajam gitu kenaikannya, tapi sedikit demi sedikit. Ini tingkat inflasinya tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Kemudian contoh negara yang tergolong tingkat inflasinya merayap ini adalah Malaysia dan Singapura. Kemudian untuk inflasi sederhana atau moderate, ini adalah inflasi yang tidak berada pada kondisi hiperinflasi, namun tidak bisa menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Jadi dia berada pada level moderate, jadi antara 4 sampai 10%. Jadi nggak hiperinflasi, tetapi tidak juga pada level inflasi yang rendah. Nah, untuk yang berikutnya adalah hiperinflasi adalah proses kenaikan harga yang sangat cepat. Jadi terjadi dalam waktu yang singkat, kemudian kenaikannya sangat drastis.
Contohnya yang terjadi di tahun 65 di Indonesia, tingkat inflasi mencapai 500%. Dan pada tahun 66 mencapai 650%. Nah, jadi waktunya itu kan hanya 1 tahun, tetapi kenaikan harganya itu sangat drastis. Ini yang disebut sebagai hiperinflasi. Kemudian apa efek inflasi yang terjadi gitu ya? Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan ekonomi. Jadi kalau dibuat atau dikelompokkan efek inflasi itu apa ya, berarti pertama adalah perkembangan ekonomi dan yang kedua adalah kemakmuran masyarakat. Nah, kita lihat dulu yang perkembangan ekonomi. Jadi kalau misalkan terjadi inflasi, berarti kan terjadi kenaikan harga gitu ya, harga-harga tinggi, maka ini akan menimbulkan penurunan kegiatan ekonomi karena tadi biaya produksi akan naik. Kemudian investasi produktif ini akan menurun sehingga meningkatkan pengangguran. Atau inflasi ini juga bisa menimbulkan efek buruk terhadap neraca perdagangan. Jadi karena harganya tinggi maka kegiatan ekspor akan turun karena harga yang tinggi, karena adanya kenaikan harga itu kan membuat harga barang yang diekspor juga ikut naik gitu ya, sehingga tidak bisa berkompetisi dengan barang-barang yang sama yang dihasilkan oleh negara lain. Jadi tidak bisa berkompetisi di level internasional. Sehingga barang-barang impor akan lebih murah dan impor akan semakin meningkat. Kemudian efek inflasi yang kedua adalah kemakmuran masyarakat. Jadi di sini inflasi tentu saja akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap, seperti tadi yang sudah aku ilustrasikan bahwa orang yang pendapatannya tetap, misalkan uang untuk berbelanja itu adalah sebesar 100.000. Nah, ketika harga makanan itu mengalami kenaikan, berarti kan dengan uang yang sama, barang yang bisa dibeli itu menjadi lebih sedikit. Kemudian inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Ini tentu saja ketika uang menjadi makin berkurang artinya gitu ya. Nilainya akan semakin berkurang seiring dengan kenaikan harga-harga barang tadi. Kemudian memperburuk pembagian kekayaan, jadi menciptakan gap gitu. Jadi menciptakan gap yang tadinya ada menjadi semakin dalam atau yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu. Jadi ini menciptakan gap pendapatan antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harga tetap dan penjual pedagang. Karena sekali lagi tadi untuk yang pendapatan tetap, orang-orang dengan pendapatan tetap berarti dia punya uang yang jumlahnya fix gitu ya. Jadi ketika terjadi kenaikan harga, uangnya akan menjadi semakin berkurang artinya atau nilainya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua adalah pengangguran. Jadi apa yang dimaksud dengan pengangguran? Nah, pengangguran di sini adalah keadaan tanpa pekerjaan. Jadi ada sekelompok orang yang di usia kerja gitu ya, yang termasuk sebagai tenaga kerja, tetapi dia tidak bekerja. Jadi dia sudah berusaha mencari pekerjaan, ikut job market gitu ya, mengirimkan aplikasi lamaran pekerjaan. Terus kalau yang sekarang itu kan ada aplikasi untuk mencari kerja itu ya. Nah, dia sudah bikin akun, kemudian sudah mengisi profil dengan lengkap, kemudian mencoba mengirim aplikasi ke beberapa tempat, tetapi masih belum diterima. Jadi dia tidak bekerja gitu ya. Nah, jadi di sini individu yang menghadapi permasalahan seperti itu disebut sebagai pengangguran. Nah, bagaimana dengan angka pengangguran di Indonesia? Secara tahunan bisa dilihat seperti ini. Jadi mengalami fluktuasi gitu. Jadi pertama-tama menurun gitu. Nah, kemudian ini terkait dengan pandemi. Di masa pandemi ini unemployment rate-nya, angka pengangguran per tahunnya ini mengalami kenaikan. Perhatikan bahwa di awal-awal ini datanya antara 2010 sampai dengan 2020. Nah, ini awal-awalnya kan mengalami penurunan, ada sedikit gejolak gitu ya, tapi tidak terlalu tinggi karena ini kan dia naiknya dari 6,14 ke 6,250 gitu ya. Terus turun lagi.
naik lagi, tapi tidak secara drastis. Kemudian ini turun terus. Nah, tetapi di 2020 ini mengalami kenaikan yang sangat drastis yang bisa diindikasikan merupakan akibat dari terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kemudian jenis-jenis pengangguran ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Untuk yang pertama adalah pengangguran terbuka, jadi tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak punya pekerjaan. Jadi benar-benar tidak bekerja. Kemudian yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Jadi dia tidak bekerja secara optimal karena alasan tertentu, misalkan memang, kontraknya dia tidak full time gitu ya, atau dia memiliki keterbatasan, misalkan harus, sekolah masih bukan sekolah, sambil kuliah gitu ya, jadi dia, tidak bekerja secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran musiman, jadi ini adalah bentuk pengangguran yang terjadi akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim, dan musim ini bisa terkait dengan musim di pertanian, jadi ketika kegiatan di pertanian itu kan nggak yang terus-menerus ya harus diadakan, tetapi biasanya ada pekerjaan di bidang pertanian itu di waktu-waktu tertentu gitu, kayak sedang mempersiapkan lahan di awal masa tanam gitu ya. Kemudian pemeliharaan, jadi kalau mau tebar pupuk saja baru ada pekerjaan, menyiangi rumput baru ada pekerjaan, tetapi ngasih pupuk sama nyabutin rumput itu kan tidak dilakukan setiap hari gitu ya, tetapi hanya di waktu-waktu tertentu. Kemudian, di akhir misalkan pekerjaan yang tersedia adalah memanen. Nah, untuk memanen apalagi kan hanya ada di akhir musim tanam, jadi tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi, terjadi akibat pergantian musim. Kemudian yang berikutnya adalah setengah menganggur. Ini adalah apabila tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak adanya lapangan pekerjaan, atau ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Ketika dia 35 jam ke atas ya berarti, dia bekerja gitu ya. Nah, untuk informasi mengenai pengangguran di bps.go.id, teman-teman bisa pilih, tab sosial dan kependudukan di sebelah kiri halaman, kemudian milih yang tenaga kerja di opsi paling bawah. Di situ nanti terdapat banyak sekali tabel yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Contohnya adalah ini, tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, jadi ada angka yang pengangguran setiap tahun seberapa. Nah, ini sebagai contoh adalah tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dan tingkat setengah pengangguran menurut provinsi juga. Jadi bisa dilihat ada provinsi-provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbukanya itu tinggi dan ada pula provinsi-provinsi yang tingkat setengah penganggurannya tinggi juga gitu. Nah, kemudian hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran ini bisa digambarkan dengan menggunakan kurva Phillips. Nah, kurva Phillips ini akan menghubungkan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Jadi nanti hubungan dalam jangka panjang akan kita tinjau kembali. Jadi untuk hubungan antara inflasi dan pengangguran ini pertama kali dicetuskan di tahun 1958 oleh Phillips. Jadi makanya namanya adalah kurva Phillips. Kemudian ide ini muncul di artikelnya yang berjudul The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage in the United Kingdom. Jadi dia menggunakan data dari tahun 1861 hingga 1957. Nah, kemudian ini adalah ringkasan tadi ya seperti di slide sebelumnya bahwa untuk menentukan tingkat inflasi yang terjadi itu bisa menggunakan salah satunya bisa menggunakan patokan seperti ini. Jadi inflasi yang rendah itu antara 2 sampai 4, kemudian yang tinggi itu 7 sampai 10, kemudian yang di atasnya lagi itu adalah hyperinflation. Walaupun ada juga yang tadi menggunakan moderate gitu ya. Jadi yang
di sekitar 4-5 itu adalah moderate. Nah, kenapa hubungan antara inflasi dan pengangguran ini bisa digambarkan dalam kurva Phillips? Jadi di sini untuk sumbu Y itu adalah tingkat inflasi, sementara sumbu X-nya adalah unemployment rate. Jadi di sini hubungannya itu bisa dijelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan kuantitas barang dan jasa, jadi orang memerlukan atau makin menginginkan barang dan jasa dalam jangka pendek, maka output-nya kan berarti semakin banyak gitu ya. Jadi ketika terjadi permintaan, ketika terjadi pertambahan permintaan berarti output yang dihasilkan juga makin tinggi. Nah, ketika output yang semakin besar ini berarti pengangguran akan makin sedikit. Nah, ketika semakin tinggi barang tersebut diminta, berarti kan di situ sebenarnya terjadi kenaikan harga gitu ya, karena supply ini tadi terbatas sehingga semakin tinggi tingkat inflasi. Jadi ketika terjadi pergeseran kurva permintaan agregat, maka akan mendorong inflasi ke atas dan akan menurunkan tingkat pengangguran. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk yang di sini pertama adalah agregat demand di posisi awal itu adalah di agregat demand 1, kemudian terjadi titik keseimbangan antara demand dan supply, ini adalah supply dalam jangka pendek, terjadi titik keseimbangan di titik A. Kemudian terjadi peningkatan agregat demand ke AD2. Jadi AD1 pindah ke AD2 sehingga titik keseimbangannya pindah dari A ke B. Nah, ini adalah hubungan antara price level dan quantity of output. Ini adalah kurva demand dan supply. Kemudian ketika dihubungkan posisi tadi titik A dan B untuk menunjukkan posisi inflation rate dan unemployment rate, maka ini bisa digambarkan di gambar yang sebelah kanan bahwa posisi kenaikan harga dengan peningkatan AD-nya itu akan memindahkan titik antara inflation rate dengan unemployment rate dari A ke titik B. Jadi ketika permintaan agregat meningkat, maka tingkat inflasi relatif tinggi dan tingkat pengangguran akan menjadi relatif rendah. Nah, apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kanan? Ya kan? Di sini bisa terjadi karena kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ini yang bisa merubah posisi perekonomian sepanjang kurva Phillips ini misalnya adalah terjadinya peningkatan jumlah uang beredar, kemudian peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak. Nah, itu adalah contoh-contoh kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kurva permintaan secara agregat. Nah, kemudian hubungan antara ekspektasi dan kurva Phillips. Apa itu yang dimaksud dengan ekspektasi inflasi ya, terkait dengan inflasi. Jadi ekspektasi inflasi ini adalah mengukur berapa besar ekspektasi masyarakat terhadap perubahan harga. Kemudian ekspektasi ini akan mempengaruhi persepsi harga relatif yang dibentuk masyarakat dan juga mempengaruhi upah dan harga. Nah, kemudian ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, tadi ya, seperti yang di sini, maka agregat demand kan akan geser ke kanan. Sehingga outputnya akan meningkat, pengangguran turun, dan harga akan naik. Jadi masyarakat di sini akan merespon kondisi seperti ini dengan mengubah tingkat ekspektasi harganya. Jadi mereka akan mulai berekspektasi dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Jadi misalkan di sini perekonomian berada di titik A, kemudian pemerintah ingin menurunkan tingkat pengangguran, maka dilakukan kebijakan moneter atau fiskal yang ekspansif sehingga bisa menggeser kurva permintaan dari SRPC1 ke SRPC2. Nah, sehingga perekonomian bergeser dari titik A ke titik B, kemudian dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran menurun. Nah, ini adalah yang terjadi dalam jangka pendek. Nah, kemudian
Counter argumen dari kurva Phillips ini dikemukakan oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps yang berpendapat bahwa kurva Phillips ini tidak berlaku dalam jangka panjang. Jadi perilaku antara inflation rate dan unemployment rate dalam jangka panjang dan pendek ini berbeda. Kalau di jangka pendek ini terjadi hubungan antara inflation rate dan unemployment rate, maka di jangka panjang, si Milton Friedman dan Edmund Phelps ini menunjukkan bahwa keduanya adalah tidak saling berhubungan. Jadi kenapa mereka sampai berpendapat seperti itu? Karena dalam jangka panjang, ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Jadi hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Jadi nanti dalam jangka panjang itu akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Jadi tingkat alami yang dimaksud di sini adalah tingkat pengangguran jangka panjang yang diamati setelah efek dari faktor siklus jangka pendek telah menghilang dan upah telah disesuaikan ke tingkat di mana pasokan dan permintaan di pasar tenaga kerja seimbang. Nah, jadi di sini dalam jangka panjang ini long run Phillips curve ini juga dikenal sebagai NAIRU atau non-accelerating inflation rate of unemployment. Jadi ini menunjukkan level terendah dari tingkat pengangguran di mana penurunan lebih lanjut hanya akan menghasilkan kenaikan tingkat inflasi. Nah, yang berikutnya adalah mengenai kebijakan fiskal. Jadi apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Jadi di sini kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dan dalam perekonomian. Jadi di sini langkah-langkah pemerintah terkait pajak dan pengeluaran pemerintah. Kemudian instrumen kebijakan fiskal ini terdiri dari dua hal, yaitu komponen G dan T, pengeluaran negara atau government expenditure dan perpajakan atau tax. Nah, kenapa harus dibuat kebijakan fiskal? Jadi di sini kebijakan fiskal ini dilakukan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah produksi masyarakat secara agregat, kesempatan kerja, tingkat harga, inflasi, dan mengontrol bunga, serta jumlah uang yang beredar. Kemudian secara umum kebijakan fiskal ini adalah untuk stabilitas ekonomi secara makro, sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat terus meningkat. Kemudian target real yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah ini adalah yang pertama meningkatkan produksi nasional atau BDP dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga adalah menjaga kestabilan harga secara umum. Jadi kalau dihubungkan dengan kebijakan moneter yang kemarin kita pelajari, maka kebijakan fiskal ini akan saling terkait dengan kebijakan moneter. Salah satunya adalah di salah satu target real kebijakan fiskal adalah menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Jadi terkait dengan inflasi. Nah, pengaruh kebijakan fiskal pada perekonomian itu seperti apa? Jadi pemerintah ini akan menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengendalian inflasi dan menekan pengangguran. Kemudian berdasarkan teori Keynes, kenaikan belanja ini akan membuat APBN defisit dapat digunakan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengurangi defisit atau menerapkan kebijakan surplus untuk mengendalikannya. Kemudian untuk instrumen kebijakan fiskal ini ada dua, yaitu functional finance, pembiayaan fungsional, dan pengelolaan anggaran. Jadi untuk yang pembiayaan fungsional ini adalah kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran pembelanjaan pemerintah. Sementara untuk yang pengelolaan anggaran adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur jalannya anggaran. Kemudian kebijakan anggaran
Jadi untuk yang ini adalah instrumen kebijakan fiskal ada 2, sementara yang di sini adalah jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan anggaran surplus. Jadi namanya adalah kebijakan anggaran surplus. Apa itu kebijakan anggaran surplus? Itu adalah kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengendalian pembelanjaan lebih kecil daripada pendapatan. Supaya apa? Ya supaya nggak tekor gitu ya, atau supaya tidak besar pasak daripada tiang. Makanya dia akan membelanjakan jumlah yang lebih sedikit daripada pendapatannya. Jadi masih punya saldo atau benefit gitu. Kemudian untuk yang kebijakan berikutnya adalah kebijakan anggaran defisit. Jadi untuk anggaran defisit di sini adalah kebalikannya, bahwa dia akan mengendalikan pembelanjaan pemerintah yang lebih besar daripada pendapatan. Jadi di sini akan dikendalikan. Walaupun lebih besar, tetapi adalah dikendalikan. Nah, kan seolah-olah ketika tadi dibandingkan dengan yang di awal di sini adalah anggaran surplus gitu ya, dibandingkan dengan yang defisit ini bukannya nanti bisa menghancurkan perekonomian negara gitu ya. Tapi di sini perlu dilihat kembali bahwa kebijakan anggaran defisit ini digunakan untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi dengan kondisi anggaran dana yang defisit ini pemerintah akan mencari dana dari pihak lain untuk memajukan usaha dan ekonomi negara. Nah, tetapi di sini harus ada apa? Harus ada komitmen yang kuat gitu ya, bahwa budaya budaya kerja yang terjadi itu adalah budaya kerja yang bersih, jadi bebas korupsi, bertanggung jawab, jujur, dan sebagainya. Kemudian jenis kebijakan fiskal ini adalah yang ketiga adalah kebijakan anggaran berimbang. Jadi kalau yang tadi surplus, defisit, yang ketiga adalah yang seimbang. Jadi dengan cara mengendalikan pembelanjaan dan pendapatan yang berimbang. Jadi sama-sama besar. Dapatnya 500, belanjanya juga 500, seperti itu. Jadi pemerintah akan mengendalikan jumlah pembelanjaan supaya tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Jadi supaya menguntungkan bagi negara dan tidak perlu berhutang kepada pihak lain. Kalau di kebijakan defisit di sini ya misalkan berarti kan negara harus mencari ini ya, mencari dana dari pihak lain. Berarti harus ada investor atau meminjam dari negara lain maupun dari lembaga-lembaga donor, yang mana ketika meminjam ke lembaga donor itu kan berarti akan berhadapan dengan serangkaian term and condition. Kayak orang mau ngasih pinjaman tapi nanti harus begini-begini. Jadi ada syarat-syarat yang mengikat. Baik, demikian untuk penjelasan singkat mengenai inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.